Halo, selamat pagi. Kita kembali membahas tentang materi hari ini, yaitu adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama harus kalian ketahui adalah apa yang dimaksud dengan adil atau keadilan. Nah, keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Itu kata adil berarti tengah ataupun pengertian adil adalah pemberian atau memberikan sesuatu yang di tengah-tengah. Jadi tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Kemudian adil. Kenapa kita harus adil? Kalian tahu kan patung patung yang ada di pengadilan itu kan dia membawa sebuah apa namanya, dia membawa sebuah timbangan tersebut dibawa oleh dia dan tidak ada berat sebelah, itu yang menandakan adil, dan matanya dia tertutup oleh sebuah kain. Nah, dia berarti tidak bisa melihat siapa orang yang sedang terkena kasus, jadi dia harus adil kepada siapapun. Dan jikapun orang itu merupakan saudaranya, rekannya, kalau dia berbuat salah maka dia akan diberikan hukuman. Selain itu, dia juga membawa yang namanya sebuah pedang. Pedang tersebut fungsinya untuk apa? Pedang tersebut untuk menghukum orang-orang yang bersalah, yang dinyatakan bersalah di pengadilan. Kemudian, nah kalau kita berbicara masalah fungsi aturan dalam masyarakat. Kira-kira fungsi aturan dalam masyarakat ada apa saja? Nah, fungsi aturan dalam masyarakat itu dapat dibagi menjadi tiga. Itu yang pertama adalah um, pedoman dalam bertingkah laku, yang tingkah laku masyarakat tersebut dalam pergaulan sosial. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat. Perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketertiban. Jadi dimaksudkan menjaga kerukunan dalam masyarakat tersebut tidak menimbulkan kekacauan dengan adanya aturan. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial itu merupakan suatu tingkah laku masyarakat yang diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Jadi tidak ada orang yang melanggar aturan karena dia ada yang namanya sistem pengendalian sosial. Kemudian di materi selanjutnya kita akan membahas tentang definisi negara hukum menurutnya si AVDC. Nah, di sini ada tiga. Sebenarnya sebelum Ibu membahas tentang definisi negara hukum, harusnya Ibu membahas terlebih dahulu bunyi dari pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Ingat ya, tidak boleh diganti menjadi iyalah, karena itu merupakan bunyi dari Undang-Undang Dasar. Kalaupun ada yang ingin mengganti, maka dia harus mengadakan amandemen oleh badan-badan yang berwenang untuk mengamandemen suatu undang-undang dasar. Nah, kemudian kita bahas sekarang apa saja yang menjadi bagian dari definisi negara hukum menurutnya AVDC. Yang pertama sudah pasti di situ ada supremacy of law. Jadi artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika dia dikatakan sebagai melanggar hukum. Jika seseorang sudah dinyatakan dia bersalah, dia melanggar hukum, maka harus dikenai sanksi sesuai dengan hukuman yang dilanggarnya. Kemudian yang kedua itu ada equality before the law. Equality before the law itu artinya adalah kesamaan di hadapan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Kemudian yang terakhir itu adalah human rights. Nah, diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau melalui keputusan pengadilan. Dan juga dalam proses pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah dan apapun yang berkaitan dengan peraturan, itu selalu melihat kepada hak-hak asasi orang lain atau hak-hak asasi manusia, tidak mengesampingkan hak asasi manusia itu.
Kemudian di bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari norma hukum. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, norma hukum merupakan norma yang paling tegas dan yang paling memaksa. Kenapa? Karena jika ada orang yang melanggar norma hukum, maka dia akan dikenai sanksi. Norma hukum juga dibuat oleh badan-badan resmi negara. Jadi sudah jelas kalau ada orang yang melanggar norma hukum, dia akan dikenai sanksi yang tegas dan memaksa. Mau tidak mau orang tersebut harus dikenakan yang namanya hukuman. Di sini fungsi dari norma hukum itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Apa fungsi dari legitimasi atau pengesahan ini adalah untuk melindungi masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah alat rekayasa masyarakat. Alat rekayasa masyarakat ini bisa merubah perilaku masyarakat jika sudah melihat misalnya ada proses persidangan orang-orang yang menggunakan narkoba. Hukumannya seperti apa? Karena mereka tahu hukumannya berat, jadi orang masyarakat yang lainnya itu berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama seperti yang orang yang dihukum. Kemudian yang ketiga itu adalah sarana pembentukan masyarakat. Nah, khususnya sarana pembentukan pembangunan. Di sini maksudnya adalah membangun infrastruktur yang ada di dalam masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu dibentuk agar bisa memproses atau bisa untuk membangun infrastruktur yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah senjata dalam konflik sosial. Nah, senjata dalam konflik sosial ini dapat melindungi kepentingan dan hak manusia, memberi kepentingan hukum atau kepastian hukum, membuat ketertiban dan juga keteraturan di dalam masyarakat. Nah, apa yang akan terjadi jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang namanya hukum? Nah, maka yang terjadi adalah tidak tidak akan ada yang namanya tertib dan akan timbul kekacauan di mana-mana. Kalian tahu kan kalau misalnya siapa di hutan itu kan siapa yang kuat dia akan berkuasa. Karena yang dipergunakan di situ adalah hukum rimba. Jadi hukum tersebut merupakan sesuatu yang sangat dan harus dimiliki dalam suatu negara. Nah, untuk mewujudkan yang namanya keadilan itu merupakan salah satu teori tertua dalam tujuan hukum. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dari keadilan. Nah, nilai-nilai dari keadilan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah keadilan distributif. Nah, keadilan distributif itu adalah hubungan antara negara terhadap warganya dalam pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama atas hak dan kewajiban. Jadi negara tersebut berhak memberikan yang namanya subsidi bagi warga negaranya. Seperti pada saat era pandemi seperti sekarang ini kan ada yang namanya subsidi listrik bagi masyarakat yang misalnya masih memiliki atau belum menggunakan listrik token. Jadi itu diberikan kesempatan listrik secara gratis, dan untuk penggunaan yang lainnya itu ada yang disubsidi oleh pemerintah atau dikurangi harganya. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah keadilan distributif, di sini keadilan distributif itu juga keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek, yaitu hak dari seorang individu. Keadilan ini juga menilai dari keserbandingan berdasarkan jasa dan kebutuhan dan kecakapan. Seperti contohnya, itu seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia berhak untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Nah, keadilan yang kedua itu adalah keadilan legal. Keadilan legal ini merupakan
hubungan atau keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Jadi masyarakatnya itu dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Seperti contohnya itu adalah semua pengendara motor itu wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi jika ada yang pengendara sepeda motor yang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, maka dia akan ditilang. Tuh. Kemudian yang ketiga, nah itu adalah keadilan komunikatif. Yang ketiga ini adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Misalnya, si Iwan ini membeli tas yang dari yang namanya Andri yang harganya itu disepakati adalah 100.000. Maka Iwan sudah seharusnya membayar kepada Andri itu sejumlah 100.000, tidak lebih dari 100.000. Tuh. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah yang namanya hukum itu kan sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya kalian selalu mengikuti, selalu mentaati norma hukum yang ada. Jangan sampai kalian itu melanggar hukum, seperti beberapa contoh pelanggaran hukum yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh anak sekolah atau anak SMP. Jadi yang pertama adalah kalian kan belum umurnya untuk mengendarai sepeda motor, tapi pasti ada beberapa yang sudah mengendarai sepeda motor. Bagi anak-anak SMP, kenapa dia dilarang untuk menggunakan atau mengendarai sepeda motor? Karena itu kan kalian belum cukup umur. Dan juga kalian belum memiliki yang namanya SIM itu. Dan kalian itu jiwanya itu masih labil jika kalian menggunakan sepeda motor atau mengendarai sepeda motor, dan itu kalian pasti nanti ada pengaruh temannya, itu cepat kalian terpengaruh, akhirnya kalian trek-trekan dengan temannya. Nah akhirnya jika kalian kecelakaan, siapa yang rugi? Diri kalian sendiri. Nah jadi patuhilah semua peraturan, semua norma yang ada, agar untuk apa? Untuk kebaikan kalian juga. Tuh. Nah, untuk pertemuan di bab 2 bagian norma dalam mewujudkan keadilan Ibu akhiri. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.